Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini adalah dari Kejadian pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah topik tentang hidup diberkati secara terus-menerus. Saudara, berbicara tentang hidup diberkati, saya percaya setiap kita rindu supaya Tuhan memberkati kehidupan kita. Dan tentu saja saudara, berbicara tentang berkat, kita juga merindukan kita diberkati bukan hanya di waktu tertentu saja, tetapi kita diberkati secara terus-menerus. Saya banyak melihat orang saudara yang mengalami berkat Tuhan dalam hidupnya, di mana dia diberkati oleh Tuhan, tetapi berkat itu dia alami di masa waktu tertentu. Dan seringkali orang bercerita bagaimana dia diberkati oleh Tuhan di masa lalu. Tetapi sebenarnya hidup diberkati Tuhan itu seharusnya dulu, sekarang, dan seterusnya tetap diberkati oleh Tuhan. Nah, itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara. Bagaimana supaya kita mengalami berkat Tuhan secara terus-menerus. Bagaimana supaya kita mengalami berkat Tuhan tidak henti-hentinya. Saya percaya setiap saudara rindu supaya Tuhan terus memberkati saudara, terus dan terus memberkati kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari terus dengarkan renungan ini. Mari kita belajar bagaimana supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan secara terus-menerus. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dan pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir, dari tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah.
Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu, terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya bahwa lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah pada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang Abram dan Lot, di mana waktu Allah memanggil Abram dan dia akhirnya keluar dari rumah bapaknya menggenapi panggilan Tuhan, dia juga membawa Lot bersama-sama dengan dia. Dan kemudian ada satu ketika, saudara, itulah yang terjadi dalam konteks ini, di mana Abram semakin diberkati Tuhan. Abram semakin kaya raya, dikatakan tadi ayat 2. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak perak dan emasnya. Jadi Abram ini semakin kaya dan semakin kaya dan semakin kaya. Dan kalau kita belajar, kalau kita lihat kehidupan Abram, dia semakin diberkati dan semakin kaya, bukan hanya di waktu tertentu, tapi sampai akhir hidupnya Abram ini diberkati oleh Tuhan luar biasa. Tetapi di sini juga Lot juga semakin kaya. Lot juga diberkati oleh Tuhan dan semakin diberkati oleh Tuhan. Tetapi ada satu ketika hidup Lot hancur, hidup Lot berantakan, semuanya habis. Itu terjadi ketika Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Dan kemudian Lot akhirnya melarikan diri bersama dengan istrinya, tetapi istrinya pun akhirnya menjadi tiang garam, tidak selamat, saudara. Semua yang dimiliki oleh Lot habis binasa. Sedangkan Abraham terus diberkati, terus diberkati. Itu yang tadi saya bilang, saudara, saya rindu dan saya percaya saudara juga rindu mengalami berkat Tuhan. Tetapi saya percaya kita juga rindu bukan mengalami berkat Tuhan dalam waktu tertentu, seperti yang dialami oleh Lot, diberkati, tapi semuanya hancur binasa. Saya percaya kita ingin seperti Abram atau Abraham, di mana dia diberkati dan diberkati oleh Tuhan, dan di sepanjang hidupnya dia semakin diberkati, dan semakin diberkati. Itu sebabnya saat ini, saudara, saya rindu kita belajar prinsip-prinsip hidup yang diterapkan oleh Abram dalam kehidupannya, sehingga dia semakin diberkati, makin lama makin diberkati, tambah hari tambah diberkati. Sedangkan Lot pada akhirnya diberkati, tapi semuanya akhirnya binasa dan hancur. Tetapi Abraham terus diberkati. Saat Lot hancur pun Abraham masih
tetap semakin diberkati dan semakin diberkati. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa Abram semakin diberkati? Apa alasannya sehingga pada waktu itu Abram begitu diberkati, dan kedepannya pun sampai akhir hidupnya, malah sampai keturunannya, semuanya semakin diberkati dan semakin diberkati. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Saya rindu kita lihat prinsip hidup yang diterapkan oleh Abram. Yang pertama, saudara, di ayat yang ke-8 dikatakan, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Jadi pada waktu itu, saudara, ketika Abram semakin diberkati dan semakin diberkati, dan kemudian Lot juga diberkati dan semakin diberkati, sehingga pada waktu itu sudah kekurangan tempat bagi mereka untuk mengembalakan harta benda mereka, ternak mereka, sehingga terjadilah perkelahian antara gembala Abram dan gembala Lot. Dan ketika itu terjadi, saudara, akhirnya Abram memanggil Lot dan berkata kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Jadi prinsip pertama yang dihidupi oleh Abram yang bisa kita lihat dari konteks ini, saudara, bagaimana sehingga dia mengalami berkat Tuhan, karena Abram ini cinta perdamaian. Dia tidak ingin ada masalah, dia tidak ingin ada perkelahian, dia tidak ingin ada persaingan, perebutan lahan tempat mereka mengembalakan ternak. Jadi Abram ini adalah orang yang cinta perdamaian. Dan saudara, ketahuilah bahwa orang-orang yang cinta akan perdamaian akan mengalami berkat Tuhan dan semakin diberkati Tuhan di dalam hidupnya. Kalau dalam kehidupannya, dimanapun dia berada, dia cinta perdamaian. Kemanapun dia pergi, dia cinta perdamaian. Dia membangun perdamaian, dia membangun hubungan dengan orang lain dalam perdamaian, dia membangun relasi dalam perdamaian. Orang yang cinta perdamaian akan semakin diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan yang sering kali berhadapan dengan banyak macam orang, yaitu jemaat, maka hal yang bisa saya buktikan, saudara, berdasarkan pengalaman-pengalaman menyelesaikan masalah yang terjadi di jemaat, memberi solusi kepada orang-orang yang bermasalah ketika mereka minta konseling, saudara. Dan hal yang saya lihat adalah bahwa ada begitu banyak terjadi perpecahan atau masalah di tengah keluarga. Yang bersaudara bermasalah, suami istri bermasalah, orang tua dan anak bermasalah. Dan saya melihat bahwa orang-orang yang bermasalah dan kemudian tidak mau selesai masalah itu, artinya dia bukan orang yang cinta perdamaian, tetapi malah memelihara sakit hati, memelihara akar pahit, memelihara kebencian. Orang-orang yang demikian biasanya hidupnya makin hancur, pelan-pelan hidupnya makin hancur dan makin hancur dan makin hancur. Itu yang banyak sekali terjadi, saudara. Tetapi ada orang-orang juga yang mengalami masalah antara suami istri atau sesama saudara, dan ketika mereka minta solusi dan kemudian saya memberi solusi, saya membuat solusi bagi mereka, dan intinya sebenarnya adalah pengampunan, memaafkan. Dan ketika mereka berani atau belajar memaafkan, saudara, malah saya melihat mereka semakin diberkati. Ada suami istri yang dulu sering bermasalah, tetapi ketika mereka mau saling memaafkan, mereka mau diajari, saya arahkan, mereka semakin diberkati. Hari ini mereka semakin diberkati, saudara. Tapi orang-orang yang memendam kebencian, hidupnya makin hancur, hidupnya akan makin berantakan. Dan kasihan sekali, saudara. Abraham ini cinta perdamaian. Itu sebabnya dalam hidupnya dia semakin diberkati dan semakin diberkati. Bagaimana dengan saudara? Adakah saudara orang-orang yang cinta perdamaian, suka dengan perdamaian? Ataukah saudara orang-orang yang biasa memendam kebencian? Saudara, di video-video sebelumnya saya pernah menceritakan satu ilustrasi, dan kalau nggak salah ini kisah nyata sebenarnya, saudara, bahwa satu kali ada seekor ular pergi. Ini letaknya, posisinya di perkebunan, saudara,
dan kemudian di sana ada pondok dari yang punya kebun, dan kemudian ular ini pergi ke pondok itu, dan kebetulan yang punya kebun ini tadinya menggergaji sesuatu dan dia tinggalkan gergaji di lantai. Ketika ular ini lewat, akhirnya gergaji itu masuk ke badannya, artinya tersangkut mata gergaji itu kepada dia ketika dia melintasi gergaji itu, dan lengket di sana, saudara. Ketika lengket, dan pasti tentu saja ular ini merasa sakit. Ketika dia merasa sakit, dia mulai melilit dan melilit gergaji tersebut. Ketika dia lilit, saudara, makin dia rasa sakit. Ketika dia merasa sakit, makin dia cengkram. Ketika makin dia cengkram, tentu saja makin sakit. Ketika makin sakit, makin dia cengkram lagi, makin dia cengkram. Dan semakin dia cengkram, semakin sakit. Semakin dicengkram, semakin sakit. Sampai akhirnya badannya itu putus, saudara. Tubuhnya itu putus. Berlumuran darah, begitu menderitanya, saudara. Apa yang membuat seperti itu? Kebencian, kemarahan. Dia marah dengan gergaji itu, sehingga dia lilit sampai kuat. Bahkan sampai badannya putus. Padahal tadinya kalau dia lepaskan, dia tidak akan apa-apa, dan kemudian dia akan hidup dengan nyaman. Tetapi ketika dia marah, dia lilit, dia benci, dia akar pahit, akhirnya matilah dia di sana. Saudara, demikian halnya dalam hidup ini. Kalau kita memendam kebencian, kita memendam akar pahit, kita memendam kemarahan dan sebagainya, itu hanya akan merugikan kita. Itu malah menghalangi berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara, wajar Abram diberkati oleh Tuhan luar biasa, dan bukan hanya di waktu tertentu, tapi sepanjang hidupnya diberkati Tuhan luar biasa, saudara. Kenapa? Karena Abram ini adalah orang yang cinta perdamaian. Saya percaya, saudara, setiap saudara juga rindu perdamaian nyata dalam kehidupan saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang suka dan rindu perdamaian dalam hidup saudara. Suka dan rindu damai sejahtera daripada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, mulai ayat yang ke-9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Yang kedua yang saya lihat, yang ada dalam karakter Abraham ini, saudara, adalah ketika waktu itu terjadi masalah itu, akhirnya dia berkata kepada Lot, janganlah kita bertengkar. Bukankah negeri ini terbuka bagi engkau dan bagi aku? Itu sebabnya pilihlah bagimu, kata Abraham. Jadi dia sebenarnya harusnya hak dia untuk memilih terlebih dahulu, karena dialah orang tua, dialah yang senior, dialah yang bertanggung jawab atas kehidupan Lot juga. Tapi waktu itu ketika Abraham berkata, pilihlah bagimu, jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Maka pada waktu itu, Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa lembah Yordan itu begitu suburnya, sehingga dan di sana ada air, sehingga dia berkata kepada Abram, aku memilih lembah Yordan. Dan akhirnya dia pergi ke sana. Dan Abram harus memilih pilihan kedua, saudara, karena itu yang tertinggal. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan berkata bahwa dia akan memberkati Abraham. Pilihannya itu yang tertinggal pada dia itu, itulah yang akan menjadi hak warisannya Abraham, yang akan dia wariskan juga kepada anak cucunya. Nah, saudara, yang saya lihat di sini ada kerelaan atau ada penyerahan hak, belajar mengalah. Itu yang dilakukan oleh Abram. Nah, singkat cerita, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Lot itu pergi ke lembah Yordan, dan dia tinggal di dekat Sodom dan Gomora. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sodom dan Gomora dibinasakan, dan kemudian Lot dan harta bendanya juga ikut binasa. Bahkan istri dari Lot ini juga menjadi tiang garam. Saudara, artinya yang kita lihat di sini, yang bagi Lot itu pilihan terbaik, tapi ternyata itu malah petaka bagi dia.
Yang tadinya Lot berpikir berdasarkan pemandangan matanya bahwa itulah yang terbaik, tapi ternyata akhirnya dia binasa oleh karena itu, saudara. Dia mengalami kehancuran oleh karena itu. Harta bendanya habis, istrinya juga jadi tiang garam, dan Lot habis semuanya. Cerita berkat itu sudah jadi masa lalu bagi dia. Sedangkan Abraham, dia semakin diberkati dan semakin diberkati dan semakin diberkati. Artinya, saudara, bahwa orang yang berani melakukan penyerahan hak, maka Tuhan yang akan membela dia. Ketika dia beri pilihan kepada Lot, dan Lot memilih lembah Yordan dekat Sodom dan Gomora, saudara. Sehingga ketika Sodom dan Gomora dibinasakan, mereka juga ikut hancur. Sedangkan Abraham, dia tinggal damai, tentram di bagian yang dia punya, saudara. Di pilihan kedua yang hanya itu pilihan bagi dia. Dia diberkati dan semakin diberkati di sana. Jadi belajar untuk melakukan penyerahan hak. Maksudnya apa penyerahan hak, saudara? Belajar mengalah. Kenapa begitu banyak seringkali masalah terjadi? Karena tidak ada yang mau mengalah. Kalau ada yang mau mengalah, maka masalah akan selesai. Kalau ada yang mau mengalah. Tapi ketika tidak ada yang mau mengalah, sehingga akhirnya masalah semakin besar dan malah masalah yang baru bermunculan. Jadi yang kedua, Abraham semakin diberkati dan semakin diberkati karena belajar mengalah. Saudara, saya pernah bercerita satu kali ada seorang hamba Tuhan. Dia dan saudara-saudaranya berbagi warisan karena orang tuanya sudah tiada. Dan pada waktu itu hamba Tuhan ini memberi adik-adiknya pilihan, ayo kalian milih yang mana. Dan semua memilih, kebetulan orang tuanya orang kaya, jadi semua memilih warisan yang ada di kota. Ada ruko, ada toko dan sebagainya yang ada di kota. Itulah yang mereka pilih. Tetapi hamba Tuhan ini mendapat bagian di tempat terpencil, sebuah pertapakan di sudut-sudut. Tetapi yang luar biasa, saudara, pada akhirnya ada pengembangan masyarakat, dan pengembangan itu ke arah tanah warisan hamba Tuhan ini yang tadinya sama sekali tidak ada nilainya, nggak ada orang, nggak ada saudaranya yang mau mengambil itu. Tapi akhirnya warisan yang ada di kota itu paling berlipat. Kalau tadinya 1 miliar jadi 2 miliar, tetapi ini jadi belasan miliar. Kenapa? Karena akhirnya di sana berkembang. Pengembangan masyarakat beralih ke sana, sehingga ketika dijadikan pertapakan, dipersilkan, itu menjadi belasan miliar. Bukankah dahsyat? Orang-orang yang mau mengalah, saudara, orang-orang yang mau mengalah malah bagiannya yang akan diberkati oleh Tuhan. Jadi belajarlah mengalah. Lalu kemudian, saudara, yang terakhir yang menjadi karakter dari Abram ini, sehingga dia semakin diberkati dan semakin diberkati, adalah di ayat 18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Saudara, kalau kita baca semua kisah-kisah kehidupan Abraham ini, dia selalu tidak lupa untuk mendirikan mezbah. Kalau kita lihat ayat 4 tadi juga dikatakan, ke tempat mezbah yang dibuat dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Mezbah didirikan. Dan kemudian ini lagi dikatakan bahwa mezbah didirikan. Artinya, saudara, bahwa Abram ini adalah orang yang biasa membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun mezbah, berkorban bagi Tuhan, memberi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia semakin diberkati. Kalau saudara rindu semakin diberkati dalam hidup saudara dan terus akan diberkati, belajar memberi korban bagi Tuhan dan belajar membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini, yaitu bagaimana supaya kita terus dan terus diberkati. Kita mengalami berkat Tuhan di sepanjang hidup kita, bukan hanya sementara seperti Lot, tetapi seperti Abraham, terus diberkati dan terus diberkati. Yang pertama, jadilah manusia yang rindu perdamaian. Yang kedua, jadilah manusia yang rela mengalah. Dan yang ketiga, jadilah manusia yang tidak lupa berkorban bagi Tuhan dan membangun persekutuan dengan Tuhan. Mari saudara, raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara untuk mengalami berkat
terus-menerus diberkati di dalam hidup saudara dengan menerapkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa. Saya akan mendoakan saudara dalam segala pergumulan saudara, dalam segala beban dan masalah kehidupan saudara. Namun sebelumnya saudara, buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa. Saya akan mendoakan saudara dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis.
Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka
memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.